Halo guys, hari ini kita akan bahas soal ISSP. Kenapa ISSP? Karena dalam beberapa saat yang lalu di Midas itu, di Instagramnya Midas ada bikin satu polling antara mau bahas ISSP atau enggak PMMP. Dan ternyata banyak kan pilih ISSP seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan sebenarnya kalau misalnya mau bahas PMMP, kalau misalnya PMMP ya, itu gue mau bahas soal ada satu jebakan yang kalau misalnya teman-teman itu aware, teman-teman itu teliti membedah laporan keuangannya, teman-teman akan sadar dengan jebakan itu. Itu semua sebenarnya PMMP itu kelihatannya bagus, murah segala macam, tetapi setelah teman-teman bedah lebih detail tidak seperti itu. Nah, kalau bisa ISSP, bagaimana kondisinya? Karena kan di kuartal 4 kemarin itu labanya sempat anjlok. Ya, jadi di kuartal 1, 2, 3 itu dia naik terus labanya dari sekitar 40 miliar ya. 100, 190, habis itu kuartal 4 langsung jadi drop lagi 40 miliar. Nah, jadi bagaimana dengan kondisinya? Langsung saja kita ke sini. Nah, jadi ISSP ini jualan apa sih? ISSP ini sebenarnya Spindo ya. Spindo itu Steel Pipes Industry of Indonesia. Jadi ini adalah perusahaan yang menjual steel pipes, pipa baja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya jualannya apa, teman-teman bisa buka ke website IDX, buka ke keterbukaan informasi, teman-teman ketik public expose. Nah, di situ biasanya teman ketik kode sahamnya itu public expose ya. Itu biasanya perusahaan akan menceritakan dia tuh jualan apa, mempresentasikan. Nah, kalau misalnya di case-nya si ISSP ini, dia tuh jualan pipa baja. Ya, ada untuk construction, ya infrastruktur, ada yang untuk otomotif, ada yang untuk furniture, ada untuk oil and gas. Nah, jadi pipa baja ini bisnis prosesnya itu proses produksinya sebenarnya cukup simpel. Dia ngambil baja gulungan kayak gini ya, baja gulungan kayak gini dia ngambil dari Krakatau Steel. Habis itu dia olah ya, kemudian di stretch jadiin pipa gitu. Jadi bisnisnya sebenarnya kayak gini. Dan dia ini bukan smelting, dia bukan smelting ya. Smelting berarti dia harus dari ore, dari mungkin bijinya diubah menjadi ingot ya, tapi ini enggak. Tapi dia hanya ngambil dari uh, baja gulungan dari Krakatau Steel kemudian diolah menjadi pipa. Jadi lebih kurang bisnis prosesnya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman buka ke Midas Service, ini fitur yang ada di member area, teman-teman kita bisa bisa perhatikan bahwa di kuartal 1 dia tuh mencetak laba 100 miliar, habis itu 145 miliar di kuartal 2, 151, kemudian kuartal 4 tiba-tiba drop jadi 41 miliar. Dan gross marginnya juga turun ya, karena gross marginnya turun, alhasil dia punya operating margin juga turunnya drastis, dan juga dia punya net margin juga turunnya drastis. Nah, sebenarnya kalau dari gross margin turun itu nggak jauh, bisa jadi ini karena bahan bakunya ada naik kan, karena dia ngambil baja dari Krakatau Steel, kemudian ada Gunung Raja Paksi dan GGRP. Jadi dia tuh pastilah bahan, karena dia ini eh, bukan dari hulu ya, jadi bisnisnya tuh bukan hulu. Hulu itu berarti dari eh, produksi bahan baku. Dia ini bukan yang produksi bahan baku, tapi dia mengolah menjadi bahan baku tadi itu menjadi pipa pipa baja. Nah, pipa baja digunakan buat ya tadi infrastruktur, otomotif, furniture dan sebagainya. Dia mengolah itu. Nah, end user dari produknya itu adalah yang perusahaan furniture, otomotif, infrastruktur dan sebagainya, itu oil and gas. Dan otomatis ketika harga baja naik ya, pasti dia punya margin juga akan turun ya. Karena kenapa turun ya? Karena harga baja naik, karena itu bahan bakunya dia. Nah, tapi yang cukup amaze adalah dia di operating marginnya itu turunnya drastis sekali. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, dapat kita perhatikan ya, dia laba usahanya dari 288 turun jadi 153, jadi turunnya itu hampir setengah. Nah, ini kita bisa buka ke laporan keuangannya. Ini yang kuartal 3 ya. Ini laporan keuangan kuartal 3, kemudian ini laporan keuangan kuartal 4. Nah, laporan keuangan kuartal 4-nya, tapi biasanya kan saya tuh selalu ada bedah balance sheet-nya, cuma kali ini saya nggak bedah balance sheet-nya, saya cuma mau bedah penjualan laba bersihnya ya. Sorry, income statement-nya. Jadi hari ini saya nggak bedah dia punya balance sheet ya. Nah, dapat kita lihat di sini ya, yang naik drastis ya. Ini sebelah kiri saya ini kuartal 3. Ya, sebelah kiri saya ini kuartal 3 dan sebelah kanannya kita ini adalah kuartal 4 ya, total kuartal 4. Nah, dapat kita lihat
beban penjualannya ya, beban penjualan distribusi dari 98 miliar naik jadi 196 miliar, jadi naiknya double. Ya, beban umum administrasi juga sama, naiknya hampir double di sini. Nah, bagaimana mungkin dari dalam satu kuartal bisa naik double? Nah, kita harus bedah ya, kita harus bedah dia punya catatan kaki nomor 27 dan ini 29. Nah, kita buka ke catatan kaki nomor 27 ya, kita turun ke 27. Nah, ini catatan kaki 27, ini terus kita ke catatan kaki nomor 30, 27 dan 30. Nah, kita dapat lihat yang naik drastis itu apa? Ekspor dan pengiriman. Oke, dari 68 jadi 148. Nah, cuma pas saya lihat ya Drewry Container Index, ya World Container Index ini merupakan indeks dari harga kontainer. Di bulan 12, ya berarti kan ini kuartal 4 ya. Kuartal 4-nya kan naik drastis. Nah, kita bisa lihat kuartal 4 tuh berarti dari 10, 11 dan 12 ya. Berarti di sini lebih kurang dari sini sampai sini. Ini kan turun. Nah, bisa jadi kuartal 4-nya itu mungkin ini kontrak kontainernya tuh dia ngambil satu kuartal sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Jadi kayak mungkin kayak batu bara kayak gitu ya. Karena kan ini secara indeks. Nah, bisa jadi karena di kuartal 3 harga kontainernya naik, akibatnya kuartal 4 dia punya beban pengiriman untuk ekspor tuh juga naik. Jadi kenaikannya tuh karena itu. Oke, jadi kenaikan dari beban penjualan dan distribusi di mana ekspornya ini naik drastis itu ya karena bisa jadi karena harga kontainer yang juga naik tinggi. Sehingga ya pada akhirnya itu menekan ya, itu menekan dia punya laba bersih. Nah, apakah hal ini tuh otomatis berakibat bahwa ini perusahaan langsung jelek? Menurut saya nggak dibilang jelek juga enggak, karena bisnisnya ini simple sebenarnya. Dia tuh ngambil bahan baku ya, baja, diolah menjadi steel pipes, dan seperti kita tahu karena inflasi barang-barang itu juga naik. Kalau misalnya teman-teman buka kayak BSD aja, misalnya teman-teman buka laporan keuangan BSDE, even kayak properti pun ya itu bahan baku sudah naik, gross marginnya sudah naik gitu, kayak bahan baku untuk konstruksinya itu naik, baja itu naik. Nah, jadi otomatis ya ISSP ini juga ketika harga bajanya yang sebagai bahan bakunya itu naik, ya pasti dia punya margin juga akan ketekan. Nah, ditambah si ISSP ini berapa sih yang dia ekspor sehingga kok beban ekspornya kok naik drastis gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari sini breakdown dari penjualannya. Nah, dia ada jualan banyak ya. Ini yang lokal ya. Yang lokal tuh 4,8 ini apa? 4,8 triliun ya, 4,8 triliun. Dan yang ekspor itu 532 miliar. Nah, waktu di tahun 2021 yang di kuartal 3 kita bisa lihat yang lokalnya dari 3,4 jadi 4,8, jadi naik setengah ya, penjualan lokal itu naik setengah, 50% dalam satu kuartal. Yang ekspornya dari 344 jadi 530, jadi naiknya tuh hampir double. Jadi ya kenaikan dari beban ekspornya ya sejalan sebenarnya dengan kenaikan dari penjualan terhadap ekspor. Nah, jadi kalau ditanya penyebabnya sebenarnya ya karena satu biaya ekspornya naik, bahan baku juga naik, dan juga biaya penjualan dan sebagainya itu juga naik ya, sebenarnya sejalan dengan kenaikan dari penjualan. Cuma karena memang bahan baku dan sebagainya itu naik ya, itu akibat dari inflasi, di mana perusahaan harus meredam ya, dalam meredam duluan sebelum dia diteruskan ke end usernya. Nah, nanti ketika ke end user ini bisa naik, baru nanti diteruskan lagi ke downstream berikutnya. Jadi lebih kurang kayak gitu. Nah, apakah ini bagus atau tidak? Balik lagi, mungkin teman-teman punya pemahaman lebih dalam soal industri pipa baja. Kalau saya tuh biasanya saya nggak punya terlalu banyak expertise di sini. Saya juga bisnisnya nggak bergerak di sini. Mungkin teman-teman yang bergerak di bisnisnya baja mungkin lebih paham, jauh lebih paham daripada saya. Cuma yang saya tahu adalah bahan baku baja itu memang lagi langka dan juga harganya lagi naik banget. Bahkan semua bahan baku tuh lagi naik banget harganya. So, ya ini tuh sekali lagi ISSP bukan produsen bahan baku, dia produsen pipa.
bahan bakunya baja, perusahaan baja adalah Krakatau Steel dan juga GGRP tadi. So, itu penjelasan saya soal ISSP, bagaimana apakah kamu punya saham ISSP atau tidak, dan let me know in the comment bagaimana pandanganmu terhadap saham ini. Dan juga kalau misalnya kamu punya saham lain, mungkin kamu bisa sampaikan kolom komen, bisa jadi kita akan bahas kalau misalnya kita tampung dan kita cocok. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.